Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Chu Feng bukan dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat Chu Yan, tetua kelima dari keluarga Chu. Itu sebabnya Chu Feng dikucilkan dan dipermalukan sejak usianya masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yan dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yan dan memenangkan kembali kehormatannya. 5 tahun yang lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun. Dia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Pada waktu itu, dia memiliki banyak harapan untuk pelatihannya karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, petir akan menyambar tubuhnya dan memasuki dentingannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, ia tiba-tiba sudah menjadi tingkat 2 di alam roh. Kecepatan itu benar-benar abnormal. Dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun, sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihannya. Tetapi, kecepatan latihannya tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius. Perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuat kultivasinya berhenti dan tak bergerak maju. Ia dicap memiliki bakat paling menyedihkan seumur hidupnya. Pada saat itu, spirit Saint Grace di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh dentiannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan. Setelah beberapa saat, dentian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tak berujung juga memiliki perasaan kenyang. Tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan setengah bagian lainnya dari Saint Spirit Grace langsung menghilang. Pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dentian Chu Feng. 9 bintang petir saling bertautan satu sama lainnya, bergerak dengan cepat, memadat, dan akhirnya berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk, energi spiritual tak berujung melonjak keluar dari dirinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Dengan segera, energi meresap ke seluruh tubuhnya. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Ada jejak petir di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukis tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun, aku akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur dan saat ia berjalan, dia mengukir tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar. Dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat pertama dari alam roh adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 dari alam roh, seseorang harus menggunakan cara untuk memadatkan energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai langkah mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng telah berubah. Itu membuatnya tidak dapat memadatkan energi spiritual. Petir ilahi dalam dentiannya seperti 9 pedang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir ilahi itu. Tetapi dia tidak menyerah. Karena dia mengetahui meskipun petir ilahi menelan energi rohnya, pasti akan ada batasnya. Selama ia terus memberikan energi spiritual kepada dentiannya, dia bisa mengisinya suatu hari nanti. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhku, seolah-olah itu akan menembus tubuhku. Perasaan ini tak terbayang untuk Chu Feng. Dia tak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung memadat menjadi pil dan menempati dentiannya. Energi spiritual yang diberikan petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasinya. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat memadatkan energi spiritual yang kuat. Alasannya mengapa ia bisa?
adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku dan ekspresinya juga berubah. Petir ilahi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari alam roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya. Dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat. Metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, "Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Gelasmu." Rekrutmen murid Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan ikut berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung. Kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat 3 dari alam roh. Karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang setidaknya berada di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun. Tetapi, kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang tak perlu disebutkan adalah ada bagian kecil dari level 4 di sana. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih dengan lambat. Pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat 4 alam roh sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya adalah untuk hadiahnya. Ketika seorang mencapai tingkat 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa semua keluarga harus mengirimkan generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk berkultivasi. Di setiap sekolah ada sejumlah besar keterampilan bela diri. Dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama kamu menjadi murid pelataran dalam, kamu bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri itu. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Dari yang paling lemah hingga yang terkuat, ada 9 tingkatan. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terdiri hanya peringkat 3. Tapi dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat 4 alam roh pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan manusia, seorang pria muda berteriak. Seorang pria muda menarik perhatian orang. Lebih tepatnya, itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan adalah jenius. Gimana? Yang Tian Yu ini adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu. Tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki Yang Tian Yu. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak talenta yang tidak diketahui di sekolah Azure Dragon. Yang terkadang, seorang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan seorang yang biasa-biasa saja. Contohnya, Yu Jian. Murid pelataran luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuzuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun. Dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi, beberapa bulan lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid dalam yang berada di tingkat 4 alam roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama dari pelataran luar. Diam. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa menatap dengan kosong. Mereka melihat selusin sulit muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua. Mereka adalah tetua pelataran luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda.
Dia bahkan perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu ada 2 kaki kurus seputih salju dan bisa dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval itu seperti wajah rubah. Dia adalah ketua yang cantik dan terkenal dari sekolah Azure Dragon bernama Shuro. Shuro adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi, sama seperti semua orang yang optimis dan berpikir bahwa dia akan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, dia tiba-tiba menjadi tua. Tidak ada yang punya informasi orang dalam tentang perubahan ini. Hingga hari ini, masih merupakan misteri dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, ini Soru. Bukankah dia seharusnya menjadi tetua di pelataran dalam? Kenapa ia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Soru, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Dan pada usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Shuro sangatlah mempesona. Shuro tidak memiliki kesan tua. Ketika ia dengan sangat apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, "Aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya, maka kamu akan lulus ujian." Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pelataran dalam. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama pada tahun ini akan mendapatkan hadiah spesial lainnya. Bergantung pada perspektif seseorang, hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Shuro sengaja memperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.